Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku bacain untuk zodiak Gemini. Apa kabar Gemini? Sepertinya Gemini itu lagi ada rezeki, bakal keluar dari masalahnya yang cukup rumit. Lama-lama jadi membaik dan happiness. Kalian adalah seorang yang penyayang ya, pasti ada jalannya, tenang aja. Aku mau gelap-gelapan ya, soalnya gerah ini kamar aku tuh tertutup banget dari cahaya dan engap. Itu makanya ada kipas angin. Jadi maaf, dimaklum aja ya, ada suara kipas angin. Kipas angin, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Gemini? Kayaknya emang ada energi yang lemas banget, lemas karena mungkin capek ya, udah kerja ya. Aku juga udah pulang kerja nih ya, demi kamu ya kan, demi yang kucintai, semua para penonton yang tersayang. Oke. Wow, kayaknya bakal ada kesuburan, ada kemakmuran ya kan. Nyalain aja deh. Ada kesuburan, ada kemakmuran ya di sini. Oke, udah fix memilih sesuatu hal. Kalau kesuburannya ini adalah fokus terhadap dirimu sendiri, bisa jadi ya kan, subur dalam artian bahagia dengan dirinya sendiri. Bisa jadi ini lebih ke memilih mana yang baik, mana yang tidak, fokus untuk berpikir yang positif, tidak pernah terpengaruh oleh energi atau isu-isu yang beredar di luar sana. Oke. Wah, tuh kan dari tadi juga kelihatan keuangannya pada keluar begini ya. Geserin nih. Oke. Ya, di sini ada yang merasa apa tuh namanya? Terikat oleh sesuatu hal. Terikat bisa terikat oleh dogma, oleh paranoid, oleh pemikiran lama, oleh sesuatu hal yang menurut aku itu begini loh kak, aku tuh nggak mau sampai aku bla bla bla. Itu mesti diganti ya. Sekarang itu diganti tahun mau 2024 itu. Saya bisa. Ya. Kak, aku tuh cinta banget sama dia, aku nggak bisa ngelupain. Bisa. Kak, aku nggak bisa, kak, bener asli deh. Soalnya aku tuh sayang banget sama dia. Bisa. Kalau emang seseorang yang nggak sama kamu, dia itu masih belum dewasa, masih cari pilihan lain di luar sana, ya nggak apa-apa. Ya, tapi di sini kalian terhubung satu sama lain, soalnya ada the lovers. The lovers itu ikatan jiwa, ikatan hati ya kan, yang benar-benar kalian sakit dia sakit ya. Tapi gimana dulu nih, dia twin flame apa bukan ya kan? Twin flame yang benar-benar sejati banget, yang emang di masa lalunya itu pernah berkenalan gitu ya. Mungkin suamimu, istrimu di masa lalu gitu ya. Tapi kan sebetulnya di dunia yang sekarangnya sama nggak gitu kan, kepeduliannya sama kamu tuh gimana? Kalau disebut twin flame itu kan ada kerjasama yang bagus, ada harmonisasi ya, ada energi yang saling membutuhkan, saling menerima, saling menghargai ya kan, saling menjaga perasaan lah yang penting mah ya. Nah terus di sini garis besarnya adalah kalian tuh mau move on ya, tapi takutannya gede. Pas udah jalan sama yang lain, coba relationship baru, inget sama seseorang, terus kalian mencoba lagi, rasa takut ada. Pas udah benar-benar sama-sama suka, ada dapet kayak misteri ya, itu inget takutnya pas lagi cinta-cintanya tuh ditinggalin. Nah terus tiba-tiba setelah break lama gitu, hampir beberapa bulan, ada yang sampai 3 tahun di sini ya, itu ada yang nyatain cinta sama kamu ya kan, sampai benar-benar di sini kamu ngerasa kehilangan ya, takut kehilangan.
atau seseorang yang lagi berjauhan atau yang sekarang juga udah sama-sama cocok, bisa aja takut kehilangan ya. Oke. Ini ada dua energi yang bersama. Yang di sana sedih, yang di sini sedih ketemu, nah ceritanya ya. Terus membawa perubahan dalam segi finansial. Ya kan? Gitu. Ada juga energi di sini yang tidak bisa move on karena sesuatu hal. Sesuatu hal disebabkan belum bisa mengikat hubungan jangka panjang. Masih ingat sama mantan, belum beres, bisa jadi. Terus di sini juga ada yang mau bersilaturahmi sama kalian, entah siapa, orang baru atau orang lama di sini ya, yang emang benar-benar mau datang. Soalnya pergerakan naik of cup itu kudanya udah emang kayak jalan begitu. Kakinya udah melangkah gitu. Sebetulnya udah melangkah, tapi kita lihat sejauh mana ini keterikatan batin yang terikat ya. Oke. Ada The Star, ada cinta. Soalnya udah lama sih aku nggak bersenandung tentang lagu ya. Ada The Star di sini. Oke. Menurut seseorang di luar sana, kamu itu adalah seseorang yang menyinari dari kejauhan, bersinar walaupun udah nggak berkomunikasi katanya ya. Ada perasaan yang kangen, ada perasaan yang benar-benar kerasa banget gitu kan ya. Kedekatan kalian memang udah pernah jalan kali ya, udah pernah ada sentuhan fisik apa enggak. Nah terus kalian ada ketakutannya yang benar-benar kayak cemas, sedih, bingung, takut pas kita lagi mau bahagia ada masalah, takut ada masalah finansial yang ngegangguin, takut nanti gimana kayak gitu sih ceritanya ya. Nah, terus juga di sini ya ada seseorang yang emang bener-bener ngerasa udah nyaman dengan kehidupannya ada, ya energi maskulin dan bisa aja energi feminim sih ya. Ada di sini yang udah punya semua, aku udah keluarga aku udah baik-baik aja, aku juga hidup bahagia kayak gitu ya. Aku pengen menjalani semuanya dengan baik dan tertata gitu, tapi melihatnya masih ke sana gitu, ke ujung sana ngelihatnya ya. Mungkin masih ngelihat pasangannya, masih inget sama perlakuannya, baiknya, buruknya gitu pasangan di masa lalu kamu gitu. Terus di sini ya entah ada orang lama atau ada orang yang emang udah benar-benar mau hidup sama kamu di sini ya. Gitu. Tapi di sini mungkin ini energinya Gemini lagi bener-bener kayak ngerasa kayak ada waktu yang harus selesai sepertinya ya. Kalian udah nggak mau lagi mengikuti perasaannya mungkin ya. Sudah banyak hal-hal yang tidak relevan gitu. Tapi di sini tuh jodoh kamu ya, seseorang yang cukup bijaksana, dalam artian penyayang banget gitu ya. Ada energi sosok seorang pemimpin di sini yang siap berkomitmen sepertinya, atau kalian yang emang lagi nonton Gemini di sini yang maskulin ya. Sebetulnya kalian adalah orang yang punya jiwa kepemimpinan yang cukup kuat dalam dirinya, yang ngerasa bahwa mampu melakukan sesuatu gitu ya, ingin mengganti peran dalam artian ada di sini yang udah duda gitu ya, yang dia itu siap untuk melangkah. Karena di sini ada kesiapan sih sebetulnya ya. Ada kesiapan mental di sini sebetulnya. Ketakutan-ketakutan itu kan karena memang terjadi di masa sebelumnya, kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kadang-kadang si cintanya itu energinya tuh masih belum bisa kembali lagi di hari ini, masih yang ingatannya ada gitu ya di masa-masa sebelumnya. Kadang-kadang ngebandingin kalau seandainya dulu itu ya nggak terjadi sesuatu gitu ya, masih bisa dipertahankan nih masalah rumah tangga atau apapun di sini, atau hubungan asmaranya gitu ya. Ini campur aduk banget ya ceritanya ya ini ya. Tapi ada yang mau rekonsiliasi, memperjuangkan gitu ya, tidak mau mendapatkan rasa yang menyakitkan. Karena pada saat nggak sama kalian itu beberapa kali dia pernah mungkin ada hubungan dengan orang baru gitu ya, namanya juga nggak bisa move on ya.
Artinya gini, kalau orang yang cepat mengganti orang baru, artinya orang tersebut tuh sebetulnya ingin cepat move on dari kamu karena nggak sama kamu, jadi mencari penggantinya kamu gitu ya, karena kesepian juga kali. Ataupun kalian mencoba untuk mengganti pasangannya yang udah break away, yang udah berlalu gitu ya. Tapi setelah berjalannya seiring waktu ini bergulir gitu ya, tapi kalian lebih tenang ketika kalian sendiri malah gitu. Oke, kita klarifikasi untuk energi selanjutnya karena ini lelah banget ya, banyak banget keinginan, banyak banget hal yang bentrok ya antara masa lalu dan masa sekarang. Oke, kalau misalnya ada yang mau coaching, yang healing, yang mau personal healing, silahkan hubungi nomor yang tertera di sini untuk mengalihkan situasi-situasi ini nih, mengaksir ya. Apa sih yang terjadi kak? Apa yang harus kulakukan? Aku mau bersihin energi kak, biar aku tuh nggak bersatu gitu. Jadi gini loh, sebelum aku buka tarot ini ya, tentang Gemini, aku kan dari jalan tuh, di jalan ya ampun, yang macet, yang masuk, yang keluar, ini belibet banget ya gitu. Hilir mudik silih berganti, ini energi ini siapa ini yang lagi banyak banget pikirannya, ya ampun ya. Ya udah, kita clearkan ya. Oke, sebelum nonton yang kartu yang kedua itu ditenangin ya hatinya ya, ditenangin ya. Kalian jangan takut dengan masa depan udah ada yang ngatur guys ya. Masa lalu yang udah biarkan berlalu tidak akan pernah kembali lagi guys. Kita song-song masa depan yang bahagia dan cerah, yang penuh dengan kesembuhan. Tuh kan, materi banyak banget yang hadir ya kan. Rasa sakit itu biasa, namanya hidup ya kan. Di dalam kesakitan kita akan ada pencerahan, di dalam kehancuran kita akan ada orang yang mau mengangkat derajat guys ya. Oke, ya udah. Lalu energi yang selanjutnya adalah lagi pesan kartu nih, belum pada datang. Oke, apa yang sedang dirasakan dan apa yang akan kalian ambil? Langkah yang akan kalian ambil di minggu ini buat Gemini. Satu dulu. Oke. Sebetulnya kalian itu emang bener-bener ngerasa bakalan punya keyakinan yang cukup kuat. Sebetulnya kalian tuh yakin, di dalam hati kalian itu yakin guys, seyakinnya bahwa kalian itu akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Matahari menyinari ya kan, di belakangmu ada orang yang di sini mensupportmu ya, menjadi orang yang suka memberikan satu motivasi. Kalian ada dukungan di belakang nih, siapa nih ya. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan, cita-cita kalian akan tercapai apapun itu ya. Oke. Kadang-kadang ya, pikiran dan hati itu beda. Pikiran rumit banget, banyak, tapi hati yakin. Kalian ikutin kata hati ya, jangan ikutin kata pikiran. Pikiran itu kan sebetulnya sistem dimana pola-pola lama, pola-pola yang baru tuh ngegabung gitu ya. Kalian bisa kok menentukan, kamu jangan banyak berpikir. Kamu bilang gitu sama pikiran, kamu bisa. Kamu milih-milih menu makanan yang kamu pikirkan dan yang nggak harus kamu pikirkan. Ibaratnya gini, kalian mau makan ya, terlalu banyak, coba misalnya di meja banyak banget makanan. Kan tetap aja yang disukai, yang satu yang suka kan nih. Nggak sampai berapa piring kan, satu piring. Pikiran juga sama. Satu pikiran aja. Kayak, oh aku besok harus kerja nih, ada schedule nih. Oh ini ya udah. Gitu. Besoknya kan pikirannya kamu ngikutin lagi sesuai dengan arahan yang terjadi jam-jam tertentu kan. Oke, ada The Hermit. Oke, kalian di sini ya lagi menyesuaikan atau sedang menyesuaikan atau dituntut untuk menyesuaikan perasaan, menyesuaikan diri dan menyesuaikan waktu yang memang seharusnya terjadi. Kalian harus bisa mawas diri ya. Ya kan? Banyak berdoa, banyak meminta, memohon. Aku suka mohon ya, aku suka berdoa ya sama Allah ya. Aku bilang aja langsung itu, sebutkan di dalam doamu yang terakhir. Ya Allah, aku ingin punya jodoh. Ya Allah, aku ingin punya pendamping hidup yang soleh dan solehah ya kalau untuk laki-laki. Aku ingin, kalau yang hubungan rumah tangganya rumit, aku ingin rumah tanggaku sakinah mawaddah warohmah kayak gitu. Berikan ketenangan, berikan rezeki yang lancar gitu. Sebutin gitu. Nah, terus di sini ya,
Ada yang kehilangan semangat, ada yang nggak seimbang ketika nggak sama kamu di sini, yang ingin bangkit. Kayaknya ada di sini mantan kamu juga yang mungkin ingin ngobrol ya kan, heart to heart sama kamu gitu, tentang masa depan kalian berdua gitu ya. Oke, kalau emang misalnya sama-sama berkorban, sama-sama saling paham, memahami ya, saling memberi, menerima gitu, itu sih nggak apa-apa tuh kan. Ada yang mau datang ke kamu ya, ada yang ingin bersama dengan kamu di sini, tapi ya ginilah ya, takutnya itu pantas. Aku juga sih sebetulnya nggak direncanain juga ya buka kartu ini. Di atas The Hermit ada The Devil, dan kartu yang pertama itu ada seseorang yang terikat. Ada seseorang yang mengikat doanya atau menalikan dirimu dengan doanya. Ya, ada energi negatif, ada gangguan. Ya, kalian gak bisa move on, pantas seramutan begitu ya energinya. Kayak energi kasih sayang, energi cinta, energi patah hati, energi takut kehilangan, ngegabung semua. Ternyata ada di dalam diri kalian ini yang mampir, yang gak diundang. Oke. Nah, seperti itu ya. Kalian ingin bebas, ingin bahagia, akan datang kebebasan, akan datang kebahagiaan ya. Ada ketakutan yang cukup besar, akan mendapatkan satu keberanian, kebahagiaan. Pokoknya akhirnya bakal bahagia aja akhir ceritanya. Tapi energi negatif ini ya, kalian harus ketahui, ini ada ciri-cirinya. Hati nggak enak, resah, gelisah, tak tentu, malam terbangun tiba-tiba, gak jelas mau arahannya kemana. Oke, the bottom of the deck-nya ya, ada energi perasaan yang hancur banget di sini. Tapi kalian ingin mencoba untuk bangkit dari situasi itu ya. Atau ada yang mencoba ingin menghancurkan kamu di sini ya. Di sini. Tapi karena kalian kuat spiritualnya di sini ya. Kalian juga sebetulnya sadar kok ada ya ngegangguin kamu di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu. Tingkatkan ibadahnya ya. Oke, kita lihat pesan angel, ada siapa yang sedang datang dalam hidupmu. Mana ya, mana ini kartu. Kita lihat pesan angel, apa yang sedang atau apa yang harus kalian baca dalam hati untuk bakal seminggu biar tenang gitu perasaannya ya. Pesan malaikatnya apa? Pelan-pelan soalnya ini licin. Coba berikan satu pesan untuk zodiak Gemini, biar zodiak Gemini itu tahu gitu harus kemana, harus bagaimana gitu, untuk mengatasi perasaannya yang nggak jelas kayak gini. Lagi bener-bener sedih banget lagi. Ataupun bisa aja ya energi seseorang di luar sana yang tanpa kamu ini bisa aja mampir juga. Dianya nggak mau keluar energinya, coba nggak mau tuh kan, nggak mau. Coba lagi, ayo pesannya satu aja, berikan aku. Bisa nggak kayak gini, berikan aku pesan. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lagi marah sama kamu, lagi nggak mau komunikasi sama kamu, atau kamu yang lagi nggak mau komunikasi sama orang-orang, orang yang kamu fokusin gitu. Ayo Gemini. Oke. Dikasih 3. Oke. Wow, soulmate, release your ex, healing family issue. Oke. Wah, kamu akan ketemu sama soulmate kamu di sini ya. Bisa aja temen, bisa aja saudara, bisa aja pasangan kamu yang baru atau orang lama yang
bisa bikin kamu seneng, bisa bikin kamu happy, enjoy, ngerasa kamu itu ada, ngerasa dihargai gitu ya. Kamu harus bisa melepaskan mantannya kamu di sini, ya. Dan kamu juga harus menghindari masalah-masalah gitu. Dan kamu juga harus memaafkan kedua orang tuamu di sini ya. Ada di sini perasaan yang sakit hati sama keluarga ya kan, atau ada kedua orang tua ya. Ya sebetulnya semua orang tua itu sayang sama anaknya ya. Nggak ada yang nggak sayang orang tua itu. Mungkin ketika misalnya pasangan, misalnya kamu atau misalnya kalian itu dibeda-bedakan, itu cuman perasaannya kalian. Tapi ada yang bilang, "Kak, enggak loh, aku tuh ngerasain banget loh jadi aku tuh kayak gimana." Oke. Kalian ini kan nanti bakal jadi orang tua ya. Kalian yang ngerasain, pasti kalian kalau misalnya perasaan kalian sama anak-anak kalian tuh sama kan sayang. Ya mungkin salah satunya diantaranya kalian orang yang manja, yang kurang kasih sayang, yang kalian baru aja misalnya kalian usia 2 tahun ibunya udah punya baby kayak gitu, yang kaliannya tuh main boneka sendiri, main mobil-mobilan sendiri ya kan, mungkin sama deneninya diasuh ya. Oke. Yang menyebabkan kalian itu kalau misalnya sayang sama orang itu sayang banget ya, karena kalian itu butuh teman buat berkasih sayang gitu. Jadi kalian ketika deket sama seseorang itu sayang banget, cinta banget, yang akhirnya jadi sakit banget gitu ya. Dan untuk memulai lagi dengan seseorang itu lama, karena rasa sayang sama seseorang itu gimana gitu ya, nggak bisa ke lain hati gitu ya. Ataupun bisa vice versa ya sayangku semua, ini bisa aja ada mantannya kamu atau orang yang lagi nggak komunikasi nih sama kamu ya. Dia itu waktu kecilnya mungkin ciri-cirinya juga sama yang tadi yang aku sebutkan ya. Mungkin dia kesepian banget tanpa kamu, dia nggak bisa mencoba untuk mencari penggantinya kamu. Mungkin ada sih ya yang bisa gitu, tapi nggak terisi seterisinya sama kamu. Atau juga bisa aja sama-sama kayak gini, orang yang terlalu banyak kasih sayang dari keluarganya, dia akan ketemu dengan orang yang kurang kasih sayang. Itu klop, memberi dan menerima kasih sayang. Tapi sih kalau dalam hubungan asmara ya, ataupun relationshipnya kayak udah mau tunangan, atau yang udah menikah ya, kadang-kadang sebetulnya ada yang cuma ingin disayang gitu, nggak mau menyayangi gitu ya. Nah ini juga sebetulnya ada beberapa ex-nya kalian itu di bawah kalian juga umurnya, yang kadang-kadang kalian tuh mesti jadi kakaknya gitu ya, bisa jadi ibunya, bisa jadi bapaknya buat seseorang di sini gitu ya. Pokoknya di sini ada di antara kalian ataupun orang yang berdealing sama kalian, bisa vice versa gitu, adalah orang yang membutuhkanmu saat ini ya. Atau kalian sama-sama saling membutuhkan, saling mengisi, saling menerima, ada keterikatan spiritual, koneksi batin, yang mungkin ngerasa bahwa nyamannya adalah dengan kamu mungkin ya, atau kamu nyamannya dengan seseorang itu. Tapi di sini kamu lagi difokuskan untuk release your ex dulu ya. Aku nggak tahu sih kalian mau kapan bisa relationship lagi, bisa rekonsiliasi lagi gitu ya. Tapi di sini penyelesaiannya untuk bulan Oktober itu break dulu, stop dulu, istirahat dulu, karena banyak banget di sini yang takutnya nanti pas kalian misalnya rekonsiliasi kembali ngobrol apa segala macam terjadi benturan ya. Biarkan dulu aja, lewat dulu, soalnya energinya yang aku rasakan tuh lagi memanas ini ya. Tahu gak kalau misalnya ibaratnya gini, ada orang yang lagi marah-marah, ibarat katanya lagi masak kan ya, lagi masak tuh kan tahu sendiri panas kan ya kan. Misalnya kalian masak lagi bikin semur ayam kan panas kan, lama-lama juga badan tuh panas, muka ya, apalagi kalau misalnya yang ruangannya kurang ventilasi kan. Nah manusia juga gitu guys, kalau orang lagi panas kita mau coba untuk mendinginkan ya nggak bisa langsung dingin, perlu waktu juga ya kan. Jadi kalau emang kalian nggak bisa untuk menenangkan seseorang,
lebih baik diam atau pergi. Karena apa yang kita bicarakan takutnya juga tambah ngebul, malah jadi salah ya. Oke, sekarang release your ex ya. Lebih ke melepaskan kemelekatanmu ya. Kalau jodoh nggak akan kemana. Oke. Walaupun dihalangin sama gunung-gunung. Kalau jodoh ya, nggak mau, jadi aja. Jadi nggak terlalu benci, nggak terlalu sayang, nggak terlalu cinta, tengah-tengah aja. Oke, ada inisial nama barangkali si cinta ada di sini ya. Singkat aja soalnya waktunya itu aku kepanjangan. U A I F G S A. Oke. T N W. Ada C. P. Ya, sebetulnya di sini kalian itu kalau untuk rezeki itu makin subur kalau rezeki mah ya. Amin ya, aminin aja yang bagus-bagusnya ya. Nah, terus juga di sini kalian kayaknya bakal punya kendaraan baru kalau aku lihat. Oke, terus ada yang berandai-andai ya sama kamu, seandainya kamu itu pasangan hidupku, mungkin aku bahagia. Atau kalian sedang mengandai-andai seseorang, seandainya seseorang tersebut itu menjadi pasangan dalam hidupku, mungkin aku bahagia gitu ya. Apa yang masuk baca ya? Aku bingung mau ngomong apa. Kayaknya ada seseorang di sini yang bingung banget. Bingung mau ngapain, ada di sini ya. Sampai filenya penuh. Aku tuh mau ngapain, Kak? Aku bingung. Aku tuh hidup mau ngapain lagi, kayak ini gambarnya nih ya. Cewek yang tangannya ke atas ini, ya Allah, aku mau ngapain nih hidup ini. Gitu. Oke, kalau misalnya di sini ya untuk penggambaran di sini materi bukan sesuatu hal yang menakutkan untuk menceritakan kepada zodiak Gemini ya. Materi mah buat kalian mah biasa-biasa aja. Ini mah masalah perasaan aja, bingung antara harus memilih kembali dengan mantan atau maju atau gimana nih ya ceritanya ya. Sedangkan mungkin masa-masa dimana kalian itu pernah ngerasa nggak nyaman, nggak mau kejadian lagi, mungkin kayak gitu sih ya ceritanya ya di sini ya. Oke, mungkin barangkali ada yang mau personal reading, silakan ya hubungi nomor yang tertera. Jadi aku bisa baca apa sih sebetulnya yang terjadi, karena personal itu kan lebih kuat ya dibandingkan dengan energi general gitu di sini. Pokoknya ini kalau rezeki bagus, bakalan punya kendaraan baru gitu ya. Ataupun di sini kerja keras kalian itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Di sini juga ada sosok seseorang kakak di sini ya yang didambakan oleh keluarganya. Mungkin adik kamu lagi ikut sama kamu, atau kamu sebagai seorang kakak yang bisa membimbing keluarga gitu ya. Ataupun kamu punya energi kakak, seorang kakak yang penyayang untuk pasangannya gitu ya. Pasangannya mungkin di bawah kamu ya umurnya kayak gitu. Di sini jangan takut untuk bangun pagi, lebih pagi dari sebelumnya ya. Karena itu sehat banget gitu. Jangan sampai kalian itu energinya malas karena gimana dari bangun ya. Kalau bangun tidur tuh bilangin kepada diri kamu ataupun kepada sekitarnya, kepada bangun tidur lah pokoknya gini ya. Terima kasih, alhamdulillah aku udah bangun, udah sehat gitu, bisa melakukan aktivitas, bahagiakan hatiku, kuatkan jiwaku, berikan rezeki kepadaku, mudahkan dalam urusanku ya, urusan apapun itu kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Gemini. Terima kasih udah nonton videonya ya. Semoga jodoh apapun yang mungkin sedang kalian harapkan itu segera datang gitu ya, yang terbaik sesuai dengan energi kamu. Karena orang yang baik akan ketemu dengan orang yang baik, itu udah pasti. Oke, makasih atas dukungannya yang udah like dan subscribe. Semoga kalian diberkahi rezeki yang berlimpah. Oke, makasih Gemini. Dadah Gemini.